Video ini merupakan reboot dari video bedah channel Winda Basudara yang lama. Winda Basudara, sebuah channel yang menurut gue merupakan channel yang fun, inspirational, dan wow banget. Gimana enggak, Winda Basudara mampu menjadi streamer dengan average views nomor 1 di Indonesia. Dan gak cuma di Indonesia, Winda Basudara bahkan menjadi channel YouTube streaming dengan views terbanyak nomor 3 di dunia tahun 2022 kemarin, dikalahkan oleh VTuber Pekora di nomor 2 dan tentu saja ISOSpeed pada urutan pertama. Lalu bagaimana Winda Basudara memulai semuanya dan apa strateginya? Pakai kali ini gue bakal bedah channel Winda Basudara. Seperti yang harusnya kalian sudah tahu, Winda Basudara sendiri sudah mulai membuat channel YouTube pada Desember 2018 setelah dia keluar dari pekerjaannya sebagai pelayan di sebuah hotel. Tapi faktanya channel Winda Basudara yang sekarang adalah channel kedua. Sedangkan channel pertamanya itu merupakan channel Brando Chill and Games. Terbukti dari tanggal dibuatnya channel tersebut yang sudah dibuat sejak tahun 2014. Tapi sayangnya video-video lamanya udah banyak yang di private ataupun dihapus. Dan juga baru mulai membuat video pada Januari 2019. Halo, welcome guys. Perkenalkan, nama gue Brando Franco Winda. Dan kali ini gue pengen coba unboxing barang-barang yang udah gue beli buat startup YouTube channel gue, which is fokusnya ke YouTube ini. Nah, memang dari kecil gue itu udah ada cita-cita, ada hobi buat jadi gamers yang menghasilkan sesuatu. Dan setelah video pertama tadi, konten yang dibawakan memang cukup random, mulai dari gaming, vlog, reaction, dan bahkan sampai video penjelasan tentang jam tangan. Tapi setelah itu dia mulai konsisten dengan konten gaming, walaupun terkadang memang masih upload video-video random. Dan akhirnya pada Maret 2019, Brando memulai karir live streamingnya di YouTube, mulai dari live streaming game PUBG Mobile, game-game versi random, dan Free Fire. Bagi kalian yang nggak tahu, konten gaming Free Fire lah yang menjadi awal mula channel Winda Basudara naik. Terbukti pada video-video konten Free Fire itu memang selalu mendapatkan views yang lumayan. Karena memang pada tahun itu juga game Free Fire memang lagi naik-naiknya dibandingkan dengan game-game lain. Tapi jika kalian mungkin lebih tahu, bisa koreksi di kolom komen. Dan walaupun pada saat itu Winda Basudara memang sudah dikenal sebagai konten kreator gaming Free Fire, Winda Basudara malah terkesan melakukan rebranding. Yang awalnya menjadi konten kreator Free Fire, menjadi seorang live streamer game-game jadul dan game-game AAA. Dan pada saat itu memang kebanyakan adalah game-game PS2 seperti namatin game Bully, The Warriors, GTA San Andreas, God of War, dan masih banyak lagi. Kenapa Winda Basudara malah menjadi seorang live stream game-game jadul? Ya, kalau kalian lihat dari klip ini, simpelnya Winda Basudara memang suka dan juga memang ingin mengenalkan game-game nostalgia seperti tadi kepada para penonton atau audiensnya. Iya guys, tujuan gue tuh supaya kalian tuh gak nonton Free Fire terus, Mobile Legends terus. Jadi ada yang main game-game seperti ini. Kita harus melestarikan game-game nostalgia. Itu tujuan utamanya. Hingga sejak saat itu, Winda Basudara malah dikenal sebagai channel yang suka main game-game PS2 nostalgia. Mulai dari game yang udah gue sebutin tadi, dan game-game lainnya seperti Downhill, Mortal Kombat, Need for Speed, dan game-game PS2 lainnya. Dan ternyata nggak sampai di situ. Singkat cerita, setelah konsisten menjadi seorang streamer dengan game-game randomnya, menurut data dari Social Blade, channel Winda Basudara mulai melonjak performa channelnya pada akhir tahun 2020 dikarenakan banyaknya meme dan klip dari live streamnya Winda Basudara. Views dan like dari klip dan meme-nya itu pun banyak yang nggak main-main juga. Kenapa Winda bisa menjadi meme pada saat itu? Winda Basudara sendiri sering diklip dan dijadikan meme dikarenakan momen cita-cita, atau mungkin pada saat itu biasa disebut dengan meme cita-cita. Intinya konteks dari meme ini adalah Winda Basudara yang sering nanyain cita-cita yang aneh dan absurd ke para viewersnya. Siapa yang cita-citanya sudah besar ingin masuk neraka? Enggak, siapa yang cita-citanya saat sudah besar mau ngancurin mobil? Belum lagi meme-meme tersebut itu banyak di-reaction sama channel-channel gede. Dan sejak saat itulah channel yang mulai banyak dikenal dan mendapatkan performa yang konsisten. Belum lagi semakin kesini, konten-konten dan live stream dari Winda Basudara ini makin memeable. Entah itu karena drama-drama pada ad stream dan hal random lainnya. Sehingga wajar aja Winda Basudara dapat membentuk audiens yang sangat loyal pada setiap kontennya. Bahkan karena loyalitas audiensnya,
Winda Basudara sering dijuluki sebagai pawang Play Store karena setiap game mobile yang dimainin sama Winda itu selalu menjadi trending. Contoh kecilnya seperti game FIFA Mobile yang awalnya game tersebut biasa aja, tapi pada akhir tahun 2022 bahkan sampai sekarang playernya jadi makin banyak karena dimainin sama Winda Basudara. Dan juga nggak cuma itu, personal branding dari Winda Basudara sendiri itu juga kuat banget. Terbukti dengan banyaknya komentar yang membahas tentang channel Winda pada video lagu NCS Safe and Sound. Fill me out with your smile. Now the sunshine brings. Sehingga ini membuat orang berpikir lagu NCS Safe and Sound itu sama dengan channel Winda Basudara. Lalu bagaimana bisa channel Winda Basudara bisa sebesar sekarang? Atau mungkin apa yang bisa kita pelajari dari channel Winda Basudara? Simpelnya, untuk menjadi seorang streamer yang besar itu udah pernah gue jelasin di video bedah channel IShowSpeed dan bedah channel AppLive. Intinya streamer terkenal biasanya memang selalu besar dan naik namanya itu karena satu faktor penting, yaitu Clipper. Kalau kalian nggak tahu Clipper, simpelnya itu kayak video-video pendek yang menampilkan momen-momen penting dan lucu pada sebuah live stream orang. Fungsi Clipper di sini tentu saja sebagai media sharing agar streamer tersebut bisa dikenal oleh kalangan yang lebih luas. Dan itulah yang membuat streamer-streamer besar seperti IShowSpeed, Winda Basudara, VTuber agensi, dan lain-lain menjadi terkenal dikarenakan momen-momen live stream mereka itu sering diklip dan dijadikan meme oleh orang-orang. Dan views dari video-video yang diklip pun itu nggak main-main juga, mau di sosmed manapun itu. Dan tentu saja agar momen-momen live stream kita bisa diklip, kita juga butuh mengeluarkan effort yang lebih dalam menghibur para audiens dan viewersnya. Seperti Winda Basudara yang selalu menambahkan momen drama di akhir live streamnya, hingga ini menyimpulkan menjadi streamer itu gak gampang dan juga melelahkan. So wajar aja kalau Winda Basudara bilang dia butuh istirahat saat channelnya mencapai 10 juta subscriber. Dan juga sebenarnya masih banyak faktor lain yang bisa membuat seorang streamer itu bisa besar, kayak selalu konsisten, menganalisa pasar audiens, dan lain-lain yang emang udah sering gue bahas di video bedah channel sebelum-sebelumnya. Jadi apakah kalian punya pendapat lain? Bisa banget tambahin di kolom komen. Terima kasih telah menonton video ini. Gimana? Kalian tahu Winda Basudara dari mana? Silahkan komen juga. Intinya di sini gue coba bilang kalau strategi untuk menjadi streamer besar tentu saja harus pandai dalam menyelip-nyelipkan momen jokes dan humor di live streamnya. Karena jika berhasil, momen tersebut bisa saja diklip dan di-share ke banyak sosmed, gak bisa dijangkau oleh banyak orang dan kalangan yang lebih luas. Jadi channel mana lagi nih yang kira-kira bisa gue bedah, entah itu dari yang sepi terus menjadi rame, ataupun sebaliknya, ataupun malah sebaliknya. Kalian bisa komen lagi. Dan juga semoga video ribut ketiga ini bisa memberikan informasi yang lebih valid dan lengkap dibanding video bedah channel sebelumnya. Jadi jangan lupa subscribe dan dah.